Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wa la ya'budu wa an la ya'budu abadah. Suhubukum kuddus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du, ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmat dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir dan batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya, selawatnya kita sampaikan kepada beliau dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan kita menjauhi keberhalaan dan kepenistaan kebendaan dengan bertolabul ilmi. Menuntut ilmu adalah salah satu kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Belajar dan belajar. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, ingat, tiang agama adalah sholat, dan ini adalah kunci dari segalanya. Perbuatan paling benar salat. Kebenaran paling diakui adalah salat. Ibadah yang dihadiri Allah adalah salat. Selain dari salat adalah ayat. Semua ibadah dihadiri oleh ayat, tetapi yang dihadiri oleh Allah adalah salat. Jadi untuk ini, pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan kepada kita semua
Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Yaitu berpedoman kepada surat Al-Hijr ayat 99. Berpedoman kepada surat Al-Hijr ayat 98. Ya, maaf, 98. Yang mana Allah katakan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Allah katakan fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ini sangat menentukan sekali. Di manakah titik Tuhan yang akan dikatakan muncul di dalam solat yang membuat kamu yakin kepada solat tersebut, yaitu dengan kedatangan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka solat inilah yang dikatakan dengan sifat sajidin. Nah, mana yang dikatakan dengan sifat sajidin tadi? Bagaimana kita menghadirkan bahwasanya pada sifat yang melaksanakan solat ini, yaitu sajidinnya, tidak kita melihat sebuah sujud, tapi kita melihat sebuah yang melakukan sujud. Inilah yang sangat kita perlu pahami. Mana akhir yang dikatakan sujud, sajid dan masjid tadi. Meskipun kita pernah membahas daripada hal tersebut, tapi jangan salah bahwasanya dilanjutkan kepada Al-Hijr 99. Ini penentunya yang berkodrat pada 98, yang menentukan pada 99. Al-Hijr, apa yang dikatakan Al-Hijr 99? Wa'bud rabbuka hatta ya'tiyakal yakin. Kenapa Allah katakan di situ sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yang disebut dengan ajal. Ini yang pernah Qudsi katakan salatu wa hadaratun wa minal umur. Salat ini sangat menentukan kepada usiamu. Mana solat yang dikatakan menentukan usiamu? Kita akan lihat mana yang menguasai dari seluruh perbuatan solat tadi. Apakah rukuknya? Apakah sujudnya? Apakah berdiri? Apakah duduknya? Apakah ayatnya? Siapa yang dikatakan wa'bud rabbuka, rabbuka. Nah ini dia. Jadi kalau rabbuka atau rabbaka artinya yang menguasai, Rabbnya. Dan ta'iyakal yakin. Ta itu ibadah, yaitu qalbi. Khal itu dah hadir, ya, datang atau datang kepadamu. Mana yang dikatakan sesuatu yang datang dari qalbimu? Kalau belum dia hadir dari qalbimu, kamu belum akan bisa yakin kepada solat itu. Karena yang akan datang itulah yang akan menjadi usiamu. Yang akan datang itu, yang akan muncul dari qalbimu, tiyakal ini, inilah yang akan muncul, yang akan menjadi usiamu.
Kalau dia datang bertambah lagi usiamu, 0 lagi diawali oleh 1. Qabla mutu anta mutu. Berarti keberhasilan menjalani mati sebelum mati itu sudah berhasil. Kenapa? Karena telah hadir dan munculnya si pemilik, si penyambung ajal tadi, yaitu sesuatu yang diyakini, yang muncul. Inilah yang dikatakan oleh Allah, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang yakin. Kalau dia belum bersifat tiyakal, belum dia bertajali dan berdiri menjadi Tuhan yang kamu sembah di dalam sholat, belum dia tunggu kedatanganmu, belum dia hadiri sholatmu, tiyakal yakin, maka ingat, hati-hati. Meyakini sholat itu dengan munculnya atau datang kepadamu yang diyakini. Siapa yang kamu yakini dalam sholat, itu yang akan muncul. Kalau cuma kita yakin kepada rakaat, rakaat itu yang akan muncul, yang akan hidup. Kalau kita yakin ke ayat, ayat akan hidup. Kita yakin ke pakaian, pakaian yang akan hidup. Kita yakin peci, ya peci yang dihidup. Kita yakin mukena, mukena yang akan jadi hidup. Lalu siapa yang harus diyakini? Ini yang dikatakan, disebut wa'bud rabbaka. Ya. Kalau ditanya nanti man rabbuka, karena kita sudah sering ketemu dalam sholat, dijawab dengan man rabbuka. Jawabnya adalah rabbaka hatta illallah. Inilah bagaimana kita dihadiri atau didatangi oleh sesuatu yang menguasai kita sehingga kita masuk ke alam kusuk. Ini yang dikatakan al-hid oleh 99, karena dipedomani oleh yang berbuat pada al-hid 80-98 tadi, yaitu sajidnya, ya, yang sujudnya. Bukan sujud, bukan siapa yang sujud. Sujud itu, sajid itu siapa yang sujud, bukan di mana kita sujud, bukan apa itu sujud, ya. Nah, ini sajid. Jadi di sini kita melihat ke 99, bahwasanya kaitan keabsahan dan kemabruran sebuah doa atau salat dengan datangnya sesuatu yang kamu yakini di dalam salat dari qalbimu itu, maka itulah yang akan mempercepat usiamu atau yang memperpanjang usiamu. Tapi kalau dia belum datang, maka yakin itu belum berarti usia. Ya. Nah, jadi apa sir yang akan muncul di dalam salat kita yang menguasai kita, maka makna daripada kalam tersebut, maka qabla mutu anta mutu, maka usia kita dihitung 1 kembali. Usia kita akan dihitung 1 kembali. Berarti awal lagi. Berarti benar, qabla mutu anta mutunya sudah benar, karena dia sudah merasakan mati sebelum mati. Jangan pura-pura mati. Nah, ini beda, melipat tangan pura-pura mati. Tapi kalau yang sebenar-benarnya salat itu adalah sembahlah, yang akan disembah itulah yang akan muncul. Sebelum dia muncul di dalam kolbimu menuju dirimu, yang akan kamu yakini,
maka usiamu tidak akan bertambah di dalam sholat itu. Tapi kalau yang kamu sembah itu muncul, hadir, Al-Malik, insya Allah pertemuanmu dengannya adalah perpanjangan usia yang sangat luar biasa. Maka belajar kita terus. Kita tingkatkan pemahaman-pemahaman, kaji tingkatan solat. Apa cara mengkaji tingkatan solat? Kaji tingkatan kodrat yang menghadiri solat. Setingkat apa kodrat diri yang kamu tampilkan di dalam solat? Sudah cukupkah dasarnya untuk mengundang kehadiran yang disembah? Tanya lagi diri kita. Apakah yang kita hadir ini, yang kita hadirkan di dalam solat itu sudah cukup dasar untuk mengundang yang akan disembah? Para jemaah hadirin, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Indah sekali kalau kita memang mau belajar. Tapi kalau kita hanya mencari ilmu, mengumpulkan ilmu sembahyang, ilmu solat, tapi tidak mengerti paham tujuan solat ini diturunkan. Ingat, solat ibadah adalah dalam masa usiamu. Kalau usiamu berakhir, maka ibadahmu berakhir. Tapi yang hadir di dalam solat, itulah yang tidak akan berakhir. Dimanapun akhirat yang kamu tempati, bertuhan itu akan kekal dan abadi. Ibadahmu akan syahadah langsung, tidak perantara 5 waktu lagi. Inilah bagaimana kita bisa dikuasai oleh yang kita sembah di dalam solat. Tentunya dengan kita meningkatkan pelajaran. Belajar bagaimana kita bisa dikuasai oleh Allah dalam solat. A'mabud, ya. Wa abuda rabbaka, bagaimana yang disembah itu benar-benar menghadiri solat kita. Kalau hanya kita saja yang dalam pikiran kita bertajali, apapun kajian marifat itu tidak akan menyampaikan kamu kepada Allah. Tapi apapun kebenaran Allah yang kamu ketahui, maka tiada yang mampu mendatangiku melainkan pertolongan diriku sendiri. Itulah yang dikatakan Allah. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, tingkatkan selalu pemahaman solat. Ingat, bukan memperbanyak guru, tapi memperbanyak ilmu untuk mencapai singgasana yang sangat mulia. Memuliakan diri, memuliakan jiwa dan hati. Ingat, insya Allah. Untuk itu saya sampaikan kepada semua kita, para hadirin dan para hadirat, para hamba-hamba kita, hamba-hamba Allah yang sangat dimuliakan Allah. Apapun halnya, apapun kejadian terhadap kita, sesungguhnya semuanya itu adalah bala kalam dari Allah. Ya, semuanya kalam dari Allah. Bukan karena hari ini indah kita bisa menjadi bahagia, tetapi karena kita bahagia maka hari ini menjadi indah. Ingat itu. Insya Allah, mudah-mudahan bisa dimaknai, mudah-mudahan. Insya Allah, mudah-mudahan juga ada manfaat yang bisa kita ambil di setiap perbuatan kita. Jadilah seorang manusia yang bermanfaat buat manusia, bukan manusia yang memanfaatkan manusia. Barakallahu ya karim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.